Saatnya kita berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dalam rangka Hari Pers Nasional 2026, Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Dan juga sudah bersama kami Dr. Bono Setio MSI, Direktur Komtisi, Center for Communication Studies and Training Center, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pak Bono, tantangan yang kemudian juga perlu dipahami oleh masyarakat begitu, tantangan ke depan begitu Pak Bono. Kita menginformasikan informasi-informasi yang boleh dibilang ini di satu sisi juga mencerdaskan masyarakat begitu. Monggo Pak Bono. Baik, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Hari maupun Pak Repto ya. Jadi memang ini momen yang bagus ya, Hari Pers Nasional untuk membangkitkan kembali tentang semangat pers dan mengaktualisasikan kembali tentang peran pers terutama dalam eh, perjuangan ya. Perjuangan saat ini bukan perjuangan melawan penjajah, tetapi kalau tadi Pak Hari menyinggung banyaknya berita bohong, ya perjuangan melawan berita bohong. Dan tentu saja perjuangan bagaimana kita bisa menjadi negara yang kuat. Ya, dengan apa? Dengan ekonomi yang berdaulat. Tadi temanya kan tentang itu ya. Jadi bagaimana pers itu bisa eh, membangun ekonomi yang berdaulat Mhm. menuju bangsa yang kuat. Karena saat ini kita itu semakin tertinggal dengan negara asing atau dengan negara lain karena berkutat kepada persoalan-persoalan internal ya. Sementara ekonomi kita itu harus terus digenjot, harus bisa berdaulat kan gitu. Ya. Nah, di mana letak pers ya? Tentu saja pers itu sangat punya peran yang strategis, terutama untuk eh, membangun apa namanya, nah ekonomi yang berdaulat ya, supaya apa ya? Gini, ekonomi yang berdaulat itu seperti apa? Toh saya mulai sebelum tantangan ya, Mbak ya. Nanti masuk ke tantangan agak banyak gitu. Nggih. Kita menyamakan persepsi dulu tentang ekonomi yang berdaulat itu kita bisa mengelola SDM itu dengan baik dan mandiri. SDM tentu saja tidak hanya sumber daya alam, natural resources yang sangat kaya eh, Indonesia ini, juga SDM yang berkaitannya dengan eh, manusia, sumber daya manusia. Sumber daya, jadi ada natural resources and human resources. Mhm. Kalau pada masa lalu mungkin kita itu kesulitannya itu karena mengelola nature resources ya, banyak alam kita yang rusak, kemudian banyak bahkan sampai sekarang ya, belum lama ini kita tahulah apa namanya banjir bandang yang ada di daerah Sumatera itu, diketahui bahwa eh, ya ternyata perusakan hutan itu cukup luar biasa gitu, dan pengelolaan sumber daya yang lain itu juga banyak terjadi eh, ketidakberesan di dalam pengelolaan itu. Nah, sekarang kita mengalami masalah yang baru, yaitu human resources ya. Jadi mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi misalnya ya, yang satu contohnya yang masalah sangat politik, yaitu eh, masalah ijazah gitu ya, dipersoalkan gitu. Jadi mempersoalkan hal yang tidak perlu, dan itu yang lain sudah mulai berpikir tentang teknologi, kemajuan ekonomi, kita masih berkutat ke itu. Padahal nanti dampaknya itu di mana? Untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat gitu. Nah, itu berarti sebenarnya negara itu memiliki kontrol yang luar biasa di dalam pengelolaan sumber daya, baik eh, apa namanya alam maupun manusia. Nah, dibutuhkan suatu apa ya, peran peran pers di sini ya, peran pers yang mana
eh, peran pers di sini kalau saya klasifikasikan itu ada ada empat ya Mbak ya, empat. Yang pertama, bagaimana pers itu bisa eh, mengawal tentang transparansi anggaran dan kebijakan yang ada. Misalnya ya liputan yang dibutuhkan saat ini tentang bagaimana pengalokasian APBN, APBD ya, dan analisis dampak terhadap kebijakan. Contoh yang saat ini sering sekali dan perlu dikawal itu adalah masalah MBG ya. Itu menyedot dana yang luar biasa dari APBN. Kemudian bagaimana tentang KDMP, Koperasi Desa Merah Putih itu, baik itu di dalam eh, pengelolaan atau alokasi anggaran maupun sampai ke analisis dampak kebijakan ini. Nah, oleh karena itu dibutuhkan juga selain apa namanya keberanian di dalam memberikan liputan dalam mengawal transparansi anggaran dan kebijakan, ini juga dibutuhkan SDM dari teman-teman pers ini ya yang mampu mampu memberikan analisis dampak terhadap kebijakan. Masalahnya sekarang ini ya, kalau tidak benar-benar kita kawal, banyak yang tidak beres ya. Ya, bahkan termasuk masalah hukum coba yang belum lama ini di sekitar Sleman itu ya kasus apa namanya si siapa itu jambret ada penjambretan kemudian Hoki Minaya suami ya Pak ya, ya kasus betul Hoki Minaya. J. Hoki Minaya itu yang menolong istrinya kemudian terjadi kecelakaan di pihak yang jambret tetapi yang dihukum malah yang membela istrinya ini kan kalau menurut saya kan itu persoalan SDM loh itu SDM, SDM penegak hukum di dalam menafsirkan KUHP yang baru atau dalam menafsir KUHP. Saya nggak tahu apakah memang kualitas SDM-nya atau mungkin memang satu apa ya eh apa namanya itu ya kebiasaan di dalam penegakan hukum itu seperti itu gitu yang menjadi sebuah tradisi atau budaya di dalam penegakan hukum gitu. Nah, ini penting ya. Yang pertama mengawal transparansi anggaran dan kebijakan dari pemerintah baik itu APBN dan APBN. Kalau saya kira untuk Kim itu cocok sekali untuk mengawal yang APBD itu. Saya sangat setuju, Pak. Nanti kolaborasi dengan Komtisi ya. Komtisi itu sebenarnya ya kayak Kimnya UIN gitu mungkin ya. Sama-sama lah gitu, Pak. Kita sama-sama gitu. eh Nanti kita kolaborasi bagaimana kita mengawal tentang transparansi anggaran dan kebijakan. Yang kedua, soal bagaimana pers itu bisa melakukan pengawalan dan pengawasan soal korupsi. Ya, korupsi ini kan yang tidak sesuatu penyakit yang sulit diberantas ya, sulit diberantas. Meskipun hukumnya itu sudah begitu apa namanya besar atau tinggi gitu hukumannya yang berat gitu, tetapi kan pada kenyataannya masih banyak kan yang pejabat-pejabat itu yang tidak takut terhadap korupsi ya, yang belum lama ini Bupati mana itu Sudewo itu mana itu Bupati Pati ya Pati kemudian yang baru baru sekarang ini ya kasus MLY ini ya Mulyono itu yang eh, kepala KPP di Banjarmasin itu yang sangat luar biasa kebetulan itu MLY itu tetangga saya itu dari Klaten Mbak waduh saya sebagai warga ya ikut prihatin gitu. Ya. Nah, masih muda itu adik adik kelas saya jauh itu ya dan ternyata seperti itu ya kalau nggak dikawal oleh pers gitu ya kita nggak bisa cukup mengandalkan pada penegak hukum ya karena apa budaya penegak hukum itu seperti ah, kita pengalaman lah uh, beberapa kasus itu. Nanti akhirnya di endingnya ini yang tidak enak gitu. Awalnya kelihatannya bagus gitu, ketangkap gitu, lama endingnya ini. Ya,
kemudian saya lanjutkan ya Mbak, Mas. Saya lanjutkan ya, boleh nih ya. Ya, Masih ada dua lagi ya. Yang berikutnya adalah, nah ini yang penting ini. Sekarang sedang digalakkan dalam rangka ekonomi berdaulat, pemberdayaan UMKM. Nah, pers itu bisa atau harus mampu mempromosikan produk lokal dan mampu mengedukasi tentang apa namanya kewirausahaan di masyarakat. ya. Apalagi sekarang itu eh, terbuka peluang tentang bagaimana UMKM lokal itu bisa ekspor. Ya, Kementerian Perdagangan dalam hal ini membuka kesempatan, memberi peluang produk-produk lokal untuk bisa ekspor ini menjadi program unggulan dari Kementerian Perdagangan. Nah, kebetulan saya memang banyak mengikuti akhir-akhir ini program itu ya, mengikuti dalam arti mencermati aja, menjadi pengamat aja gitu. Jadi itu yang mungkin lebih diangkat untuk mendukung eh, program unggulan dari Kementerian Perdagangan. Dan ternyata saya dapat info dari Kementerian Perdagangan itu produk lokal kita itu juga sangat berpeluang dan tidak kalah dengan produk-produk di di kelas internasional gitu. Nah, ini yang terakhir gitu ya, yang terakhir tentang literasi ekonomi. Ya. Ya, literasi ekonomi, informasi tentang harga, inflasi, investasi. Kemudian yang marak adalah tentang pencegahan penipuan. Di era digital dan AI ini, yang namanya penipuan sangat variannya banyak sekali. Variannya sangat banyak sekali. Masyarakat kalau tidak diedukasi, ya maka banyak masyarakat yang bisa tertipu, terperdaya ya, untuk oleh penipuan-penipuan. Nah, ini kita harus bersama-sama untuk memberikan literasi dan memerangi tentang kasus-kasus itu. Saya selaku akademisi, kemudian Pak Hari selaku eh, Dewan Pers dan juga Pak Repto selaku pegiat komunitas di apa masyarakat itu kalau kita bisa bersama-sama gitu, saya kira kita akan bisa menjadi ekonomi yang berdaulat dan bangsa yang kuat. Saya kira itu, Mbak. Baik.